ternyata kooptasi itu hampir sama ceritanya bagaimana negara mengkooptasi partai politik. Kelompok yang tidak dikehendaki Soeharto, Mhm, yang punya massa juga, mhm. nggak bisa dikendalikan. Suara-suara protes Iya, itu. setiap upaya perlawanan. Iya, setiap upaya perlawanan itu Mhm. berhenti dia. Jadi dia Bisa nggak diredam semua. dia diredam Mhm, semua. Yang paling penting sebenarnya orang-orang yang mendukung Mega gitu ya, mhm, kelompok PDIP atau rakyat yang mendukung Mega lewat lewat PDI waktu mhm. itu tidak terbasmi, tidak berhenti dia. Tindakan aparat ketika itu memang sudah sangat brutal ya. Iya, iya, Saya lihat iya, lihat sendiri tuh. iya. Tuh saya lihat sendiri dan ya apa. Oke, kita, lanjut di obrolan menolak lupa. Eee, Jer, banyak yang berguguran, pada saat, Kuda Tuli, Hmm. ya, penyerangan kantor PDI, kemudian juga, banyak para aktivis yang hilang, kemudian juga, ada yang ditembak di Semanggi, Hmm. ya. Nah, sebagian kita mengatakan bahwa, ya mereka martir ya, Hmm. yang berguguran untuk kita sampai di situasi hari ini, yang kita nikmati hari ini. Kebebasan berpendapat ya dan situasi yang tidak seseram dulu. Tentu situasi yang seperti ini itu bukan bukan situasi yang gratisan yang turun dari langit kan, tetapi ada banyak pengorbanan di situ. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan situasi hari ini, Jer, kira-kira tantangan apa sih yang masih masih perlu kita upayakan lagi dari mimpi-mimpi kita dulu pada saat reformasi? Ya, sebelum ke sana ya, eee, tadi kan lo cerita soal, para martir ya. Mhm, 27 Juli itu, kita nggak tahu sebetulnya, eee, berapa banyak korban. iya, iya, Tapi saya melihat sendiri ini pasti ada korban. mhm, Ya baru kemudian kita tahu banyak korban itu di kantor PDI-nya gitu ya, bahkan, banyak korban yang sampai sekarang tidak diketahui gitu tidak ya. jelas Jadi ya, perkiraannya memang jumlah korban ketika itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan mhm, atau iya, yang iya, di apa, yang kemudian diberitakan mhm, gitu ya. Karena orang yang datang ke sana itu kita nggak tahu dari mana, iya, karena spontan aja iya, gitu ya. Bahkan, keluarga-keluarga mereka juga nggak tahu kalau mereka sedang datang ke sana gitu. iya, iya, Ada yang nginap ya mhm, berhari-hari lalu, ada yang memang di dalam gitu ya. Nah, apa ya, waktu itu memang kita bertanya, kalau saya yakin waktu itu sudah pasti ada korban, karena iya, lihat tindakan brutal aparat dan mhm, itu saya lihat lihat apa, lihat langsung. Karena saya berdiri di atas balok apa itu, gapuranya bank itu, jadi mhm, mhm, kelihatan bisa betul bisa itu, bisa lihat, ya, kelihatan betul. iya, Nah, kalau di 98 itu jadi kita tahu posisi saya seperti itu agak bahaya juga karena memang terlihat langsung tidak ada penghalang tuh. iya, Kami iya, beberapa ya, beberapa mhm, nongkrong di situ, ada beberapa anak STT setahu saya, duduk tapi ketika lihat brutal kita berdiri. Saya yakin banyak sekali korban, tapi iya, iya, kita nggak tahu persisnya berapa mhm. karena kita sudah, Ya saya karena itu sendiri ya sudah massa yang ya membaur ya, jadi satu kan? sudah berhamburan Mhm, kemana mana iya, gara-gara tindakan brutal itu. Nah, 98 juga begitu ya, dan kita, kita tahu ya, karena itu sebetulnya, saya kira kalau kita yang pernah mengalami, masa Orde Baru, mhm, kemudian mengalami, masa, apa ya, 98 itu, iya, ya sudah pasti kita nggak mau lagi kembali ke sana. oke, Pertama karena memang situasi mhm, itu bukan situasi ideal ya, iya, iya, eee, kita nggak nyaman hidup dalam suasana seperti itu. iya, Ya kebebasannya, tidak ada, ngomong aja diatur-atur dan mhm, seterusnya. Tapi yang juga penting adalah, reformasi itu menelan korban sangat banyak, iya, gitu ya. Karena itu iya, sebetulnya reformasinya tadi saya bilang, ini nggak bisa, 98 saja. Itu ada iya, peristiwa ada HKBP rangkaian, gitu iya, ya, ada iya, peristiwa, PDI, mhm, atau ada peristiwa, iya, Gus Dur, Cipasung. mhm,
dan puncaknya itu adalah 98 98. ketika kekecewaan masyarakat Itu akumulasi dari akumulasi dari rangkaian-rangkaian seluruh sebelumnya kan? kekecewaan itu nggak bisa lagi dibendung. Iya, Dan karena apa? Karena 98 itu kan masih mau dicoba dibendung dengan kekuatan tentara. iya. Ya, sampai ada penembakan-penembakan ya untuk membungkam ya atau membubarkan ekspresi demo kebebasan yang waktu itu terjadi. Nah, itu juga penting ya. Jadi yang jauh lebih penting itu reformasi itu memakan korban banyak dan kita yang hidup di era seperti sekarang ya, Iya. itu harus melihat itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam sejarah bangsa ini. Gitu. Iya, Kalau enggak, enggak repot itu ya. Mungkin orang yang enggak pernah mengalami hidup di masa Orde Baru itu enggak bisa persis mengerti itu suasana seperti apa. Iya, tidak mengalami dan tidak ada ikatan emosi yang betul, cukup. dia enggak dapat itu apanya. Apa namanya ya? Kesusahan ya ketika hidup di zaman itu. Iya. Enggak dapat tuh. Karena itu kan gini, orang yang berkorban dan sudah tahu itu bahaya kan dulu kan begitu, mahasiswa waktu itu sudah tahu itu bahaya. Iya. Atau siapa saja sudah ya, tahu resikonya. sudah tahu resikonya, tapi tetap mau melakukan tapi itu. dengan sadar dia ambil resiko. Ya, dia ambil resiko itu. Itu kenapa? Karena tekanan rezim yang begitu rupa. Iya. Yang membuat memang hidup itu tidak menyenangkan, tidak bebas ya. Bukan hanya nggak bebas, dia tidak menyenangkan hidupnya. Karena itu ekspresi kebebasan itu dengan segala resiko, bahkan resiko nyawa itu diambil. Diambil, gitu. Iya. Nah waktu itu kan memang sudah nggak mungkin mundur ya. Sudah nggak mungkin mundur. Dengan teror ya, dengan intimidasi, bahkan dengan pembunuhan, itu sudah nggak mungkin mundur. Dan itu yang kemudian menurut saya juga membuat banyak orang yang ada di sekitar Soeharto itu tidak lagi mau mendukung Soeharto karena rakyat waktu itu sudah nggak mungkin lagi mau dibunuh pun siap ya, apalagi mahasiswa ya mau dibunuh pun siap. Jadi itu yang membuat orang-orang di sekitar Soeharto itu kemudian lama-lama jadi nggak mendukung dia juga karena kalau ikut cara Soeharto itu pasti akan jauh lebih banyak korban itu. Dan saya kira ada banyak orang, mungkin para pejabat dan tentara ya, tidak mau lagi mengambil risiko itu. Sehingga mereka mengambil posisi untuk tidak mendukung Soeharto lagi. Bahkan termasuk para menteri ketika itu ya. Karena memang itu, orang yang sudah demikian tertekan begitu lama, sudah, ya mati pun kita harus jalani. Dan itu begini loh, kan ada yang bilang bahwa itu kan hanya segelintir orang, ya dipolitisasi lah, dimobilisasi gitu ya. Sebetulnya tidak juga. Kalau kita yang ada di lapangan waktu itu melihat ini memang ekspresi, artinya begini. Ada banyak spontanitas dari publik. Dan itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh rezim. Itu tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang elit politik saja, tapi oleh seluruh masyarakat. Itu karena yang bergerak ketika itu sudah berbagai macam kalangan, gitu ya, tidak hanya mahasiswa. Dan itu sudah terjadi sejak 27 Juli sebetulnya. Gitu. Jadi orang-orang yang hidupnya sederhana juga merasa nggak nyaman. Hidup di rejim pemerintahan yang otoriter seperti itu. Yang bahkan mungkin ya tidak pernah mengalami sentuhan sama sekali dengan kekuasaan Orde Baru. Gitu. Oke. Waktu itu Soeharto sangat kuat. Dia punya semua instrumen kekuasaan, modal, kapital, uang, tentara, parlemen. Termasuk juga tentara, polisi, yudikatif juga semua dia. Ya semua sayap kekuasaan kan dipegang. Kita pada saat itu sebagai aktivis tidak punya apa-apa, tetapi toh bisa melawan kekuatan apa itu kira-kira? Ya makanya saya bilang rakyat yang bergerak ya, kemudian sebetulnya ini kerja komunal semua masyarakat. Makanya tadi saya bilang
yang kecewa dan nggak suka dengan cara pemerintahan rezim itu bukan elit politik saja gitu ya, atau orang-orang yang dikecewakan oleh rezim Soeharto, Ya. bukan cuma mahasiswa, tapi sudah rakyat kebanyakan, Ya. ya, yang bahkan tidak pernah mungkin mengalami penindasan secara langsung oleh Soeharto. Gitu ya. Jadi kemuakan itu sudah merata ya. Jadi mungkin selama 35 tahun ya, Soeharto memperkuat memelihara dan mempertahankan kekuasaannya, itu tumbuh juga seiring dengan itu kemuakan dan kekecewaan. Iya, Gitu. iya. Jadi dia bertumpuk ya. Ditambah lagi krisis ekonomi. Ya kalau itu kan pemicu ya, karena begini, krisis ekonomi itu menjadi satu faktor. Iya. Ya, menjadi satu faktor mungkin. Salah satu variabel lah ya. Tapi juga kita jangan lupa, sebelum itu sudah ada krisis ekonomi, sudah pernah ada krisis ekonomi. Iya. Tapi itu bisa dilalui. Ya, bisa dilalui. Tahun 80-an misalnya, itu ada juga krisis ekonomi gitu ya. Iya. Tapi bisa dilalui gitu. Oke, Jar, kita break dulu, kita lanjut nanti. Dulu Soeharto menggunakan semua instrumen kekuasaan untuk memenangkan pemilu. Dia pakai tentara, dia pakai polisi, birokrasi, dan semua partai politik ya. Yang paling penting sebenarnya orang-orang yang mendukung Mega, gitu ya, kelompok PDIP atau rakyat yang mendukung Mega lewat PDI waktu itu tidak terbasmi, tidak berhenti dia. Karena kepala desa ini yang paling strategis, dia ada di ujung tombak. Betul. Dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Pengalaman kita di masa Orde Baru, gitu ya. Tapi sebetulnya substansinya juga menggunakan kekuasaan. Sama saja substansinya. Iya, cuma memang caranya berbeda.